suami. Lah ini tendensi dunia, ibu sekalian. Atau yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man talabal ilma liyumariya bihis sufaha au yukathira bihil ulama au yasrifa wujuhan nas ilaihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mempelajari ilmu dia hanya untuk mengalahkan orang bodoh. Nih saya S1, kamu S2, kamu enggak punya S. Masalahnya saya enggak punya S, Bu. Jadi begini, untuk mengalahkan orang-orang bodoh, berbangga-bangga atau memperbanyak di depan ulama, berbangga-bangga, temannya orang ulama saja, orang-orang yang hebat, intelek, ini jelas. Atau supaya orang lain memberikan penghargaan kepadanya, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Maka dari itu, saudara hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikhlaskan niat hanya karena Allah, hanya mengharap wajahnya, ikhlas karenanya, bukan tendensi dunia. Ini baru mukadimah ya. Ini enggak tahu isinya berapa nanti, berapa jam. Saudara sekalian, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 71 Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah memberikan kelebihan atas sebagian kalian terhadap sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Ada yang dikayakan, ada yang diberi status tidak kaya. Ya, ada rezekinya mapan, ada rezekinya pas-pasan. Faman ladzina fuddilu, kenapa orang-orang yang dikayakan oleh Allah biradi rizqihim susah untuk memberikan rezekinya, bagi-bagi sedekah, zakat, alama malakat aimanuhum faum fi sawa, terhadap budak-budaknya atau kepada orang-orang yang miskin, sehingga mereka mempunyai kebersamaan dalam masalah rezeki, bisa merasakan nikmatnya dunia, bisa mendapatkan kehormatan sebagaimana yang kaya juga mendapatkannya. Afa bi ni'matillahi yajhadun, apakah terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Jadi di sini Allah mengetuk saudara sekalian, supaya orang yang diberikannya kenikmatan, kelapangan hidup di dunia jangan melupakan orang yang di bawahnya. Ini mengandung satu pelajaran bahwa dengan adanya saling memberi dan menerima antara yang kaya dan yang miskin, terjadilah hubungan saling menghormati, hubungan saling menghargai, kebersamaan. Sehingga dari situ ada komunikasi yang bagus. Ada komunikasi yang bagus. Dalam artian umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga hubungan baik sesama. Karena pada dasarnya kita ini bersaudara. Tidak ada dalam pandangan Allah mentang-mentang kayak kamu yang pasti masuk surga. Kamu miskin, iya, wah neraka tempatmu. Enggak. Bahkan sahabat ada yang protes ke Rasulullah. Ya Rasulullah, enak tuh orang kaya. Kenapa orang kaya? Orang kaya banyak kekayaannya, bisa beri, sudah pahala. Kasih bantuan, pahala. Kasih sedekah, pahala. Lah kita ini yang miskin gimana ya Rasulullah? Rasul gampang. Ya santai saja, orang miskin punya peluang. Tasbih, sedekah. Takbir, sedekah. Tahmid, sedekah. Salat duha, sedekah. Senyum saja, sedekah. Makanya jangan pelit-pelit senyum. Muka jangan muka serigala. Ketemu orang lari.
Jangan. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ada orang, Pak, saya lagi tidak makan 3 hari, Pak. Bapak mungkin ada yang bisa berikan kepada saya. Maaf, saya juga belum makan 3 hari ini, tapi saya senyumi dulu ya. Senyum, sudah sedekah, Pak. Subhanallah. Ini sudah kaya, Pak. Belum makan seharian, Pak. Dicarikan 50 rupiah. Padahal tebal dompetnya kayak batu bata. Lah ini mana letak solidaritas kepada sesama, padahal kita Islam. Padahal yang diperintah oleh Allah menjaga kebersamaan. Ukhuwah Islamiyah harus diangkat. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini ada yang namanya tali silaturahim, penyambung melalui media saling memberi dan menerima. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan supaya memang betul disambung. Artinya menyambung tali silaturahim. Karena pada dasarnya kita ini satu keluarga. Bapak kita siapa? Ada yang Pak Muhammad, ada bin Ali, ada bin Bejo. Tapi dirunut ke atas siapa? Adam alaihissalam. Kita ini satu keluarga, saudara. Satu keluarga kita ini. Maka diperintah untuk silaturahim. Cuman istilah silaturahim ini biasanya lebih dipakai kepada yang punya kerabat. Kerabat dekat. Ini silaturahim harus kita ikat. Dan orang yang memutus tali silaturahim termasuk melakukan perbuatan dosa besar. Sedangkan kepada yang tidak ada ikatan kerabat dekat, itu istilahnya bukan silaturahim. Umpamanya kayak saya datang ke sini, ini bukan istilah silaturahim tapi ziarah. Ziarah teman, ziarah saudara seiman. Iya kan, kita kan taunya ziarah kubur. Hah? Iya. Jadi bukan kuburnya didatangi, nggak ada kuburnya ngapain datang? Kan ziarahnya kepada ahlul kubur. Nah ini ziarah kepada yang tidak ada ikatan kerabat. Kalau kepada ikatan kerabat itu namanya silaturahim. Pada mertua. Mungkin saja besok dapat mertua orang sini saya. Itu namanya silaturahim. Kan begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mengikat dengan silaturahim, baik silaturahim bermakna kepada keluarga dekat atau silaturahim bermakna ziarah. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Allah akan adanya ancaman. Siapa yang memutus tali silaturahim akan mendapatkan siksa dan akan mendapatkan dosa. Wa yakhafuna su'al azab, su'al hisab, dan takut terhadap hisab, perhitungan yang buruk suatu saat nanti setelah terjadi kiamat. Ini merupakan ayat supaya kita ini betul-betul menjaga hubungan sesama orang Islam. Apalagi zaman sekarang kita diperintah supaya mengingat ukhuwah Islamiyah. Karena pada dasarnya Islam itu rahmat. Sesama Islam harus mengikat. Tidak boleh kita ini terkotak-kotak oleh mazhab. Tidak boleh kita berpecah belah karena aliran, karena lembaga, karena wajah kulit, yang situ moncong, yang sini pesek. Jangan. Ini tidak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam, orang mukmin itu saudara. Biarlah yang di negeri sana dengan kulit putih, hidung mancung, jenggot banyak, rasnya berbeda, negaranya jauh. Itu kalau beriman saudara kita. Kalau beriman mereka saudara kita. Sehingga kalau terjadi apa-apa menimpa mereka, kita pun juga merasakannya. Karena apa? Nabi telah menggambarkan permisalan orang mukmin satu dengan yang lainnya ibarat tubuh. Ketika satu terkena panas, yang lain juga merasakan. Yang di bawah kesandung batu, mulut bilang au sakit, yang tangan memegang.
Ini ibaratnya orang Islam saling bersaudara. Yang satu merasakan sakit, yang lain merasakan sakit. Ini saudara sekalian. Ini harus kita pahami. Tidak boleh terpecah oleh yang namanya negeri-negara, tidak. Orang Islam di mana saja dia berada, saudara kita. Jangan kita terkungkung oleh paham-paham nasionalisme. Oh, itu kan bangsa Arab, bukan bangsa kita. Lah, ini yang sebenarnya ingin menjajah kita. Boleh kita tinggal di Indonesia, boleh. Boleh mereka tinggal di negara sana, boleh. Karena memang buminya Allah. Tapi jangan kita terkungkung oleh yang namanya perbedaan. Perbedaan ras, perbedaan suku. Jadi semuanya kalau orang Jepang mengatakan konco. Konco alias rencang. Ini orang Jepang bilang. Kalau saya kan bukan orang Jepang. Ya bisa nilai sendiri kalau berjenggot. Biasanya kan orang Arab. Cuma masalahnya Arab PC. Jadi ini saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengikat ukhuwah Islamiyah. Pentingnya kita menyadari bahwa sesama orang Islam merupakan saudara. Maka dari situ salah satu hal yang penting juga untuk kita pahami, menjaga kebersamaan, menjaga akan pentingnya mengikat ukhuwah. Jangan selalu mengangkat perbedaan, terutama perbedaan-perbedaan yang rentan menjadi alat pemecah belah. Nah, ini sudah dipahami oleh zaman salaf, dipahami oleh sahabat, dipahami oleh tabi'in, sampai para imam. Cuman banyak umat Islam hari ini telah melupakan. Kalau zaman dahulu telah mengakar, perbedaan hal yang biasa dan itu rahmat. Biasa terjadi, sahabat. Ya, umpama Utsman bin Affan itu berpendapat kalau safar tidak mengqashar dan tidak menjamak. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud berpendapat mengqashar dan jamak. Ketika Utsman bin Affan jadi imam salat, Ibnu Mas'ud kan tidak berpendapat, tapi karena imam dan khalifah dia harus ikut dan harus menghargai. Ini namanya menghormati perbedaan pendapat. Dan yang masalah ini yang kadang rentan umat Islam tidak dipahami. Hanya gara-gara persoalan mazhab yang berbeda, dia katakan musuh saya. Padahal tidak. Ini yang dipahami oleh para imam, subhanallah. Mereka satu sama lain saling menghargai, bukan saling caci mencaci. Boleh kita berpegang dengan apa yang kita yakini, tapi dengan prinsip tidak mencaci pendapat orang lain. Apalagi yang sifatnya furu. Jangan kita ini selalu membesar-besarkan perbedaan furu. Karena furu agama, cabang agama itu mesti dan lazim terjadi perbedaan pendapat. Jadi saya jelaskan dulu para saudara sekalian. Dalam Islam itu akan ada dua. Ada istilah qotniyatus subut dan ada istilah dhanniyah. Qot'iyah, dhanniyah. Qot'iyah ini sesuatu yang sudah pasti. Atau bisa disebut dengan ijma' dan ittifaq, kesepakatan seluruh umat Islam mulai dari zaman Nabi sampai sekarang tidak boleh berbeda pendapat. Ini qot'i. Umpama sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Ini sudah qot'i. Maka siapa berpendapat di luar itu bisa sesat. Cinta sahabat itu wajib. Siapa yang berpendapat di lain itu sesat. Karena sudah di luar ijma, di luar qot'i. Menutup aurat itu wajib. Kalau orang Jepang kan wajib. Nah, kalau orang Arab wajib. Penekanannya orang Jepang memang agak nyentak-nyentak, wajib. Nah, iya wajib. Begitu. Jadi di luar ijma dan qot'i tidak boleh orang berbeda pendapat. Ini dicontohkan oleh para salaf kita. Maka lahirlah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik yang dalam masalah qot'i mereka satu memahaminya, tidak berbeda pendapat. Nah, yang perkara dhanniyah atau sifatnya dugaan itu yang mereka berbeda pendapat. Maka lahirlah mazhab
ada mazhab Syafi'i, Syafi'iyah, ada Malikiyah, ada Hanafiyah, ada Hambaliyah, bahkan lebih banyak lagi. Itu karena apa? Memahami dzanniyah baik dalam Quran maupun dalam hadis yang sifatnya dzanniyah mempunyai pendapat berbeda. Tapi ingat, mereka saling bersama dan saling menghargai. Umpama apa? Contoh yang paling rentan terjadi, masalah kunut subuh. Ini kunut subuh masalah dzanniyah. Karena dalilnya dalil dzanniyah. Maka wajar kalau mazhab Syafi'i menetapkan kunut subuh sunnah. Punya dalil. Baihaqi ada, Imam Bukhari juga meriwayatkan, dari Anas bin Malik meriwayatkan, punya dalil. Yang lain tidak. Ini kita harus menghormati. Sebagaimana Imam Ahmad menetapkan bahwa perempuan dan laki bila bersentuhan kulit ketika punya wudhu enggak batal wudhu. Imam Syafi'i juga menetapkan batal wudhunya. Ini beda pendapat, karena apa? Sifatnya dzanniyah, tapi satu dengan yang lainnya tetap saling menghargai. Tetap saling menghargai, karena ini tidak bisa kita hindari. Sejak zaman sahabat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sudah terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Itu ketika Nabi hidup sudah ada, karena sifatnya dzanniyah. Kalau di luar dzanniyah, qat'iyah nggak ada orang beda pendapat. Kayak sekarang muncul sekte-sekte Syiah yang berbeda pendapat dalam masalah yang qat'i. Quran yang sudah baku dikatakannya enggak otentik, dirubah sama Abu Bakar, kan sudah di luar qat'i sekarang ini. Sahabat yang mestinya dicintai malah dicaci. Abu Bakar dikatakan perampok, Umar pencuri kosaan. Ini karena keluar dari hal yang qat'i, dan itu sesat saudara sekalian. Tapi kalau masalah interpretasi agama yang sifatnya furu'iyah, itu wajar. Ada yang mengikuti mazhab ini menetapkan masalah-masalah hilal, penetapan satu Ramadan atau satu Syawalnya beda pendapat, silahkan, karena sifatnya dzanniyah. Ada yang menggunakan imkanul hilal, imkanul ru'yah, ada wujudul hilal, silahkan, itu dzanniyah. Tapi ingat, saling menghargai. Ingat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam pernyataannya yang sangat monumental. Apa kata beliau? Ra'yi shawab yahtamilul khata'. Pendapat saya benar, kata beliau, menurut saya, tapi bisa jadi mengandung salah menurut Allah. Wa ra'yu ghairi shawab yahtamilul khata', wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya selain saya bisa jadi salah menurut saya, menurut beliau, tapi bisa jadi benar dalam pandangan Allah. Karena yang kita miliki ilmu demikian, yang kita miliki pandangan demikian, maka kita harus berprinsip ini yang saya pegang. Tapi orang lain yang tidak memegangnya, tetap saya hormati mereka. Ini diberikannya satu sikap bagaimana Imam Syafi'i menyikapi mazhab-mazhab yang lainnya. Karena sifatnya dzanniyah, menghargai orang lain. Ini tidak hanya Imam Syafi'i, imam yang lain juga mencontohkan. Ya, bagaimana yang lainnya, umpama Al-Asram muridnya Imam Ahmad datang, ya wahai imam, sekarang ini banyak orang kunut subuh, bagaimana menurut anda? Subhanallah, Imam Ahmad tidak berpendapat kunut subuh. Kata beliau, ya bagus, bahkan perbanyak. Apalagi umat Islam sekarang ini tertimpa berbagai musibah. Itu di zaman Imam Ahmad. Waktu itu kan musibahnya khalqul Quran. Quran dikatakannya sebagai makhluk, oleh penguasa dipaksa umat Islam harus mengatakan Quran makhluk. Siapa tidak disiksa. Imam Ahmad mendoakan umat Islam melalui kunut witir maupun kunut subuh. Bahkan beliau memberikan anjuran, padahal beliau tidak berpendapat demikian. Karena sifatnya dzanniyah saudara sekalian. Sifatnya dzanniyah. Ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam masalah yang dzanniyah itu disebut dengan rahmat. Karena tidak menutup kemungkinan muncullah dari umat-umat Islam yang lainnya menyatakan tidak boleh berbeda pendapat, harus satu. Iya,
Memang kita ideal kalau satu, cuman kenyataannya tidaklah demikian. Dari zaman salaf sampai sekarang sudah terjadi perbedaan pendapat. Memang ideal kalau kita ini mengikuti semua imam itu satu, dalilnya Quran dan Sunnah. Cuman interpretasinya yang berbeda, karena pemahamannya yang mempunyai berbeda, dasarnya juga berbeda, kemampuan juga berbeda. Lah itu tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu kita tidak berdalil dengan hadis palsu. Hadis palsu berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf yang diantara umat saya rahmat. Itu tidak kita jadikan dalil. Kenapa? Hadis ini statusnya palsu. Oleh Syekh Albani, Nasiruddin Albani, hadis ini tidak ada asal usulnya. Ibnu Hazm mengatakan hadis ini tidak ada asal usulnya. Tajuddin As-Subki dalam Madzhab Syafi'i mengatakan tidak didapatkan dalam kitab sahih maupun kitab dhaif, tidak didapatkan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan ikhtilaf itu sebagai rahmat. Tapi kita berdalil dengan penetapan para salafus saleh, dengan realista mereka yang berbeda pendapat, dengan penetapan salaf setelah sahabat. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, seandainya sahabat tidak berbeda pendapat, saya tidak senang. Sebab kalau mereka tidak berbeda pendapat, bagi kita tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan untuk memilih. Oh mungkin tempat ini cocoknya miliknya Ibnu Mas'ud, maka lahirlah mazhab Hanafiyah. Tempat ini milik cocok mengamalkan mazhabnya Ibnu Abbas, maka lahirlah mazhab yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Karena setiap orang mempunyai perbedaan dalam mengamalkan satu pendapat. Dan sesama mereka tetap saling menghargai. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Beliau katakan, seandainya dua orang Islam yang saling berbeda pendapat, terus dia memunculkan permusuhan dan kebencian, lam yabqa minal Islam, tidak akan tersisa dalam Islam ini persatuan. Tidak akan lagi tersisa dalam Islam ini ukhuwah Islamiyah. Yang ada adalah perpecahan dan permusuhan gara-gara yang tidak prinsip. Tapi kalau prinsip akidah yang paling qat'i, tidak boleh berbeda pendapat. Kita harus tegas. Kalau Allah itu sah, ada orang mengatakan Allah itu tiga atau Tuhan tiga, itu berbeda pendapat dalam masalah yang qat'i, saudara. Kita tegas dan tidak boleh toleransi. Kenapa? Ini kaitannya dengan agama. Kalau berbeda dalam masalah yang qat'i, bisa-bisa lepas dari agama. Tapi kalau berbeda dalam masalah yang zonni, itu tetap terbilang orang Islam. Ini orang Islam. Apakah kita mau menyikapi perbedaan agama dengan perbedaan mazhab satu? Tidak. Kalau masalah agama yang berbeda, kita tegas. Kita katakan ini kafir. Kita katakan ini sesat. Tapi kalau perbedaan mazhab, itu kita katakan, ya mungkin pendapat saya yang benar, pendapat ini lemah. Artinya apa? Dalam kaedah-kaedah itu dikatakan, kalau kita mendapatkan menurut kita ini kuat, kita katakan ini rojih. Tahu kan? Rojih, kuat. Kalau ini pendapat lemah, cukup kita katakan ini marjuh. Jangan berlebihan, ini bid'ah, ini sesat. Nah, ini yang menjadi pemicu perpecahan dan perkelahian antar umat Islam. Ini tidak banyak dipahami oleh umat Islam hari ini. Padahal zaman salaf mereka sudah mengakar tentang satu kesatuan dan ukhuwah Islamiyah walaupun berbeda pendapat. Kenapa? Dikatakan mimma yusa'idu ala tausiyah warahmah wattasamuh. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang menopang terbentuknya sikap kelapang dadaan, sikap saling toleransi, dan sikap rahmat. Maka dari situ perbedaan melahirkan mazhab-mazhab fikih. Iya kan? Mazhab Hanafiyah tentu berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah tentu berbeda dengan mazhab Malikiyah. Malikiyah berbeda dengan mazhab Hanabilah, berbeda dengan mazhab Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Musayyib dan yang lainnya. Itu mereka tetap saling menghargai. Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana
Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau menganjurkan kepada murid-muridnya untuk saling menghargai dan supaya tetap menjaga kekokohan ukhuwah Islamiyah ini dengan masalah menyikapi perbedaan pendapat. Saya kasih contoh, Imam Ahmad menganjurkan kepada murid-muridnya, kalau ente sholat di tempat di Madinah itu dulu bismillah dinyaringkan. Jadi udah nyaringkan aja katanya. Apa? Menjaga ukhuwah. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan meninggalkan sesuatu yang sunnah demi menjaga ukhuwah Islamiyah itu lebih diutamakan daripada kita memaksakan yang sunnah tapi menimbulkan yang fitnah. Ini namanya masalah mursalah dalam kaidah usul. Mana yang paling kita utamakan dulu? Sekarang ini umat Islam membutuhkan persatuan. Karena musuh-musuh kita sudah di luar Islam merongrong supaya Islam ini jatuh. Adanya serangan dari berbagai sisi. Orang Islam tidak sadar, maka kepada juru dakwah yang paling utama menganjurkan supaya kita bersatu, mengangkat persamaan, tutup dulu rapat-rapat perbedaan pendapat. Ini mestinya yang sekarang diangkat. Bukan masalah yang remeh dibesar-besarkan sehingga yang tidak sepaham menimbulkan reaksi. Akhirnya apa? Dakwah bukan rahmat, Islam bukan rahmat, tapi Islam menjadi azab. Nabi SAW mengatakan wal jama'atu rahmatun, bersatu berjemaah kita ini rahmat, wal furqatu azabun, sedangkan berbeda berpecah-pecah itu merupakan azab. Saudara sekalian, pernah tahu onta? Belum pernah. Onta itu kalau minum 1 jeding habis, tapi untuk bekal 1 minggu. Tapi kalau saya teriak 5 menit, wah ini tenggorokanmu pecah ini. Mana ini panitia? Perlu saya teriaki onta ini panitia. Mentang-mentang nggak beli onta. Apa nggak diajari di sekolah? IPA onta. Anda ada yang berkelebat panitia ini? Mungkin tenang-tenang saja. Lanjut. Lanjut atau lanjut? Karena atau ya lanjut. Panitia. Ini ya. Jadi apa? Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Al-Hambali mengatakan, ittifaquhum hujjatun qati'ah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'ah. Ittifaq, kesepakatan para salaf dalam masalah yang qat'i, baik yang dhanni tapi sepakat, itu menjadi hujjah yang qat'i. Tetapi perbedaan pendapat mereka itu merupakan rahmat yang luas. Kita ini seakan-akan merasa diri paling hebat, lebih hebat daripada imam. Sehingga mazhab saya paling benar, kamu salah. Lah imamnya mencontohkan rahmat kok. Kita ini yang ilmunya pas-pasan, merasa diri paling hebat. Padahal tidak demikian kalau mencontoh para salaf. Saudara sekalian, ini perlu dipahami. Maka dari situ yang sifatnya dhanniyah, kita hargai orang lain. Tetap kita berpegang teguh, tapi dengan prinsip tetap menghargai orang lain yang sifatnya dhanniyah. Apa contohnya? Contohnya yang rentan ini terjadi di masyarakat. At-talaffuz bin niat, melafatkan niat. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki mengatakan la yujadu fi syar'i, memang enggak ada syariatnya katanya. Enggak ada, bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan itu bid'ah. Wa yuhtasanu lil mausus tambian lil qalbi. Tapi orang yang ketika mau salat dia was-was, mungkin ketika mau mengingat salat, datang pikiran, kamu banyak hutang, kamu banyak masalah dengan istrimu, mau khusyuk enggak bisa. Yustasan, baik bagi orang yang was-was hatinya untuk menguatkan yang di hati. Itu kata para imam. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan mutlak sunnah. Jadi apa? Ini kan beda pendapat dalam masalah melafatkan niat. Sekarang ini terlalu vonisnya ini bid'ah, ini sesat. Subhanallah. Kita ini lebih hebat daripada imam.
Imam enggak, ya kan? Kenapa? Sifatnya dzanniyah. Hargailah orang lain. Si panjang itu tidak menganggap wajib, baru itu salah. Imam Syafi'i mengatakan ya sunnah mutlak, tidak berlebihan. Kalau wajib itu baru di luar ketetapan para imam. Ini kalau nggak pakai usolli saya wajib ini saya dosa ini. Nah ini yang perlu dikoreksi ya. Jadi orang kalau nggak demikian ya hargailah. Tetap kita ngamalkan apa yang kita pegang. Begitu. Apalagi yang lain? Kirim bacaan umpama. Tapi saya nggak bilang onta datang loh ya. Kalau onta kan di belakang punggung, saya di samping aja. Lanjut. Ayo batuk lagi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saling menghargai pendapat orang lain itu wajib. Saya kasih contoh yang lain. Ada seorang alim dalam mazhab Syafi'i. Ya, datang kepada Imam Abu Ya'la. Pernah dengar? Imam Abu Ya'la. Sering kalau mungkin yang sudah bapak-bapak sepuh-sepuh atau yang kerjanya di nyangkul, nggak tahu siapa itu Imam Abu Ya'la. Tapi kalau mahasiswa sering dengar. Kalau ada mahasiswa tidak pernah mendengar Imam Abu Ya'la luar biasa. Nggak tahu Imam Abu Ya'la ini luar biasa. Padahal kita jadikan referensi. Sering dijadikan referensi. Apa? Ketika orang menemui Imam Abu Ya'la, wahai Imam, saya ingin mempelajari mazhab Anda. Ditanya, ente dari mana? Asalnya mana? Dijawab, ente kan mazhabnya Syafi'i, masyarakat ente Syafi'iyah. Nah, kalau ente belajar, kenapa ente ingin mempelajari mazhab kami, beralih kepada mazhab Hambali? Karena saya ini senang dengan Anda. Kalau Anda mengamalkan mazhab kami, lantas ente tinggal di negara Anda tidak akan mendapati orang lain beribadah dengan Anda karena beda mazhab. Justru Anda menjadi pemicu perpecahan dan permusuhan umat Islam. Anda tetap mengamalkan mazhab Anda di negara Anda itu lebih baik. Nah ini menghargai namanya, ya. Tapi tidak boleh, sehingga dalam keputusan tidak boleh memaksakan pendapat kita yang sifatnya dzanniyah kepada orang lain. Harus mazhab saya, harus milik saya, enggak boleh. Makanya tidak ada satu imam yang memaksakan. Coba apa Imam Syafi'i mengatakan, haram orang bermadzhab dengan milik saya kalau dia tidak tahu dari mana saya mengambil dalilnya. Lah ini Imam Ahmad mengatakan, Hanafi manusia biasa, Maliki juga iya, Syafi'i iya. Bisa benar, bisa salah. Yang benar ambil, yang salah tinggalkan. Tapi beliau tidak mengatakan saya yang paling benar, enggak. Itu menghargai namanya. Dan yang lainnya banyak yang dicontohkan oleh para imam itu. Ini saling menghargai ukhuwah Islamiyah, saling menghargai pendapat orang lain. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pentingnya mengikat ukhuwah Islamiyah walaupun berbeda. Karena berbeda kan sudah sunatullah Pak ya. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang jenggot hanya 2 lembar, ada yang lebat kayak saya ini, lumayan. Itu hargai. Yang sifatnya alami sudah terjadi perbedaan pendapat, apalagi sifatnya fikriyah, pemikiran, dzanniyah. Pasti terjadi perbedaan pendapat selama tidak menyentuh ranah-ranah usulul qot'iyah, usul-usul yang sudah qot'i. Kalau sudah qot'i tidak boleh kita mentoleransi. Kalau sudah di luar masuk ini kita tidak boleh, kita tegas, ini sesat, ini kafir bahkan. Tapi kalau yang dzanniyah ini harus kita angkat sebagai rahmat. Para ibu, para bapak sekalian,
ternyata dalam masalah akidah juga ada beda pendapat. Tapi zonniyah juga. Saya kasih contoh apa? Contohnya, bagaimana kekekalan neraka, ya kan akhirat kekal ya, surga kekal tanpa batas. Ini mutafak atau ijma atau qot'i. Tentang neraka ini yang oleh para salaf dikatakan la tasbut, dia tidak qot'i, dia zonniyah, batas kekekalan neraka. Ini kan masuk akidah Pak ya, akidah. Sehingga Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Hurairah itu mengatakan bahwa neraka ini kekal, cuman dia berbatas waktu. Hanya Allah yang tahu sampai kapan batas kekekalan neraka. Lainnya dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Yang lain mengatakan neraka tetap kekal tanpa batas. Nah ini zonniyah. Lah kita menghargai, kalau Anda mengambil yang ini silakan, tapi menghargai yang lain. Kalau Anda mengambil yang ini silakan, tapi tetap menghargai yang ini. Lah ini kadang diangkat, dijadikan sarana pemecah belah. Padahal salah berbeda pendapat dalam masalah akidah pun yang zonniyah tetap menghargai, tidak saling perang memerangi. Kan begitu. Yang ijma surga itu kekal, yang qot'i akhirat itu kekal tanpa batas. Allah yang mengetahui sampai kapan kekekalannya. Yang zonniyah itu neraka. Apakah neraka ini kekal tanpa batas atau kekal berbatas? Itu zonniyah. Nah kita hargai ini. Ini diangkat oleh sebagian umat Islam untuk dijadikan sarana pemecah belah. Ini loh berpendapat di luar ijma katanya. Padahal ini tidak ijma. Ini tidak qot'i, ini zonniyah. Ini dalam masalah akidah. Contoh yang lain banyak. Ya, jadi saya tekankan di sini saudara sekalian, memahami yang zonniyah itu kita harus menghargai orang lain yang tidak sependapat dengan kita, dengan tetap kita amalkan apa yang kita pegang. Nah, terus bagaimana sekarang kita menyikapi perbedaan pendapat dalam satu komunitas? Kan di sini kan banyak orang ya, ada warnanya baju hitam, ada yang kuning, ada yang pakaiannya lebar, ada yang tipis. Ini kan beda-beda. Ada yang dari wadah ini, wadah itu, kan beda-beda. Bagaimana ini kita sinergikan dalam satu ukhuwah Islamiyah? Salaf pun juga memberikan contoh. Tadi, satu menghormati, yang kedua tetap berpegang dengan kaidah usul sadduz dzari'ah dan maslahah mursalah. Mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya fitnah yang lebih besar, dan tetap mempertahankan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana? Oke, kalau masalah yang zonniyah tadi sifatnya rahmat dan bisa ditoleransi, sekarang kalau memang ini dibutuhkan silahkan amalkan. Itu diberikannya contoh oleh para salaf kita. Kayak Imam Ahmad tadi menganjurkan supaya menjaharkan basmalah. Sebab kalau dia mensirkan bismillahnya di komunitas Syafi'iyah, ini akan terjadi perpecahan. Sementara Syafi'i tidak paham tentang sirnya apa. Tentang sirnya apa? Kalau kita maksakan diri ini yang dimaksud oleh Imam Abu Ya'la justru menjadi pemicu perpecahan dan permusuhan umat Islam. Saya kasih contoh yang lain. Bagaimana Imam Syafi'i ketika bertandang ke rumah Imam Malik. Oleh Imam Malik, Imam Syafi'i diangkat jadi imam sholat. Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i biasanya kan kunut subuh. Untuk menghormati Imam Malik yang tidak berpendapat demikian, Imam Syafi'i tidak memaksakan kunut subuhnya. Enggak batal, enggak merasa salah, karena zonniyah. Sebaliknya, ketika Imam Malik bertandang ke rumah Imam Malik Syafi'i, oleh Imam Syafi'i, Imam Malik diangkat jadi imam sholat. Ketika sholat subuh, karena Imam Malik ingin menghargai pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik kunut subuh juga. Enggak merasa salah. Lah kita sholat di tempat yang tidak paham, ya kan? Atau mengamalkan, memaksakan diri yang sifatnya zonniyah di masyarakat tidak siap dengan itu. Inilah yang sebenarnya menjadi pemicu perpecahan di tengah umat Islam. Jadi kita pandai-pandailah bisa memilih mana yang qot'iyah, mana yang zonniyah. Artinya banyak baca, jangan cuma banyak dengar. Kalau dengar sekarang iya, besok nanti
Kan ilmu banyak dan berkembang. Dan ini juga menjadi tuntutan kepada para tokoh, para dai, para mubalik supaya memahami fikih-fikih ikhtilaf. Karena sekarang kompleks permasalahan umat Islam ini. Kompleks. Banyak sekali beda pendapat. Maka jangan lari daripada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Lebih baik dia mencari, oh ini begini, oh menurut ini begini, menurut ini begini. Pahami. Sehingga menyikapinya juga legowo, tausu'ah, ya, lapang dada, atasamu, bertoleransi. Akhirnya lahirlah yang namanya rahmat. Ya, itu cara bersikap. Maka kalau sifatnya zonnya bisa kita bertoleransi, tapi kalau yang sifatnya qat'iyah nggak ada kata toleransi, tegas. Kalau orang anti sahabat, kita katakan sesat. Kalau orang tidak mau sholat Jumat, kita katakan sesat. Kalau orang sudah tidak mau kepada Quran, kita katakan kafir. Itu tegas namanya. Kenapa? Qat'i sudah. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sudah berapa jam? Udah berapa jam? Yang duduk enak, yang teriak di depan ini masalahnya. Minum lagi. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kesadaran kita ini berukhuwah dan bertoleransi dalam masalah yang fikih dhanniyah itu, maka tujuan yang paling utama adalah satu, ukhuwah dan kesatuan umat Islam. Ini sudah sering kita mendengar ayatnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Saya kasih contoh. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kau jadi umat Islam seperti orang-orang yang dulu mereka berpecah belah. Siapa? Orang Yahudi. Karena apa? Dijelaskan. Karena motifnya ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena beda pendapat, dasarnya fanatik. Kalau enggak saya salah, kalau bukan saya bukan teman. Padahal satu agama. Ini namanya hawa nafsu. Jangan umat Islam jadi seperti orang Yahudi. Masalah yang dhanniyah tadi. Wala takunu kalladzina tafarraqu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang Al-Qur'an menjelaskan. Jangan mengikuti hawa nafsu dengan mempertahankan fanatisme mazhab, fanatisme kelompok, fanatisme organisasi. Jangan. Kalau itu sifatnya dhanniyah. Tapi kalau qat'iyah, ini agama, kita harus fanatik kepada agama, kepada Islam. Kepada luar Islam tidak boleh kita toleransi. Tidak boleh kita toleransi. Masa Allah mau dikatakan tiga? Allah satu, esa. Allah nyatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafir kata Allah orang yang menyatakan Allah salah satu di antara yang tiga. Trinitas. Allah saja mengatakan demikian. Kita harus tegas. Tapi yang sifatnya dzanniyah, kita harus toleransi. Kita harus jangan mengikuti hawa nafsu kita dengan ajaran-ajaran fanatisme. Laisa minna man da'a ala asabiyah, kata Nabi. Bukan golongan saya yang mengajak untuk fanatisme. Bukan golongan saya yang berdakwah untuk fanatisme. Mati di atas fanatisme dan berperang di atas fanatisme. Bukan dari golongan saya. Nabi bukan menyebut orang kafir, bukan. Maksudnya bukan dari golongan saya dia melakukan tindakan yang salah. Maksudnya begitu. Jadi ini yang perlu dipahami. Kenapa saudara sekalian? Umat Islam semakin banyak, semakin berkembang. Perbedaan pendapat tidak bisa kita bendung. Di samping itu perpecahan juga semakin merambah. Di samping itu orang yang anti kepada Islam sekarang ini berbondong-bondong bersatu padu untuk menyerang Islam. Bagaimana Islam ini hancur lebur dan tidak mempunyai kekuatan. Salah satunya dipecah belah. Diangkat perbedaan yang ringan menjadi seakan-akan besar. Diangkat perbedaan yang tidak prinsip seakan-akan prinsipal. Islam tidak sadar. Bahkan tokoh-tokoh kita sendiri juga demikian. Terpaku dan terkecoh oleh yang demikian itu. Saya ingatkan dalam satu ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal 73, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang kafir satu sama lain saling menjadi wali, saling tolong menolong, saling bersatu padu untuk merongrong umat Islam. Padahal kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau Muhammad mengira orang kafir itu bersatu, padahal hatinya berbeda. Jadi dikatakan sebenarnya orang kafir ini mempunyai tendensi yang berbeda. Ada Yahudi, ada Nasrani, agamanya berbeda, tapi mereka bersatu padu perang Islam. Seakan-akan kita memandang mereka bersatu. Coba lihat bagaimana perang Ahzab ketika Madinah dikepung, Nabi dalam Madinah dikepung oleh pasukan koalisi Yahudi, Quraisy, dan Yahudi Bani Mustalik, bersatu menjadi 10.000 pasukan untuk mengepung Madinah. Padahal hatinya berbeda. Mereka punya tendensi yang berbeda. Tapi umat Islam melihatnya seakan-akan satu kekuatan. Allah mengingatkan, jangan khawatir. Kamu kirain mereka bersatu, mereka sebenarnya sakit hati. Sebenarnya mereka berpecah belah. Tapi kalau misalkan kamu kalah, seandainya, ya begitu kan, seandainya umat Islam tidak ada, mereka menguasai, tetap mereka akan terjadi peperangan satu saat. Kenapa? Ideologi itu diperjuangkan. Perjuangan itu paling puncak dengan perang memang, saudara sekalian. Demikian. Jangankan musuh, jangankan kita, musuh sekarang bersatu padu untuk perang Islam walaupun berbeda. Apa? Zionisme, Syiaisme, sosialisme, komunisme, kapitalisme, isme yang lainnya, setanisme, iblisme. Karena memang sebenarnya kesesatan itu bermacam-macam. Sedangkan al-haq, kebenaran itu satu, Islam. Jenisnya satu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah. Apalagi sih yang ada setelah kebenaran kalau enggak kesesatan? Kan Islam ini diajarkan Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu jenis. Walaupun dalam interpretasi syariatnya berbeda. Syariat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berbeda, tapi akidahnya satu, qot'inya satu. Itulah. Tapi selain daripada Islam yang banyak-banyak ismu macam-macam, itu sebenarnya sesat. Sesat. Tujuan mereka berbeda satu sama lain. Satu sama lain berbeda. Sehingga mereka sadar. Tunggu dulu. Orang-orang tidak Islam, kita bersatu dulu. Ibaratnya begitu. Kita bersatu dulu perang Islam. Kalau Islam sudah hancur, nanti kita perang satu sama lain. Nah, gitu. Bahasanya begitu. Tapi enggak, Islam sekarang ini mau berperang satu sama lainnya, mengikuti cara-cara Yahudi. Justru prinsip bersatu padu dan saling menghargai sekarang ini dipegang oleh orang-orang yang mau memerangi Islam. Orang Islam terjajah dengan upaya pemecah belah. Subhanallah, saudara sekalian. Jadi ini yang perlu kita angkat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan penyatuan, merapatkan barisan dan mengokohkan kekuatan, terjadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang amat besar. Buktinya sekarang umat Islam tidak bersatu padu. Kita terjajah. Kita ini terjajah. Padahal ini Islam jumlahnya lebih daripada separuh penduduk dunia. Agama paling besar apa? Islam. 1,4 miliar jumlahnya. Banyak enggak? Nabi dalam satu hadis menyatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al alkalatu ala qas'atiha. Sebentar lagi kalian mau direbut, kata Nabi. Umat Islam mau diperebutkan, dipermainkan, sebagaimana makanan di atas meja direbut oleh orang-orang yang lapar. Sahabat tanya dan heran, ya Rasulullah, hal min qillatin yauma idzin bina? Apakah jumlah kami sedikit waktu itu Rasul? Artinya apa? Sahabat ini tanya, kalau jumlah sedikit mungkin ia dipermainkan waktu itu.
Nabi menjawab, la bal antum katsir walakinnakum gusaun ka gusais sail. Enggak, bahkan kalian paling besar waktu itu, tapi ibaratnya buih di lautan. Tahu buih? Gampangnya buih ini apa? Busanya sabun lah. Kan kelihatannya besar. Oh, lagi sama istri nyuci main plok, nah pipinya kan gitu. Nah, tapi nggak sakit. Tapi yang namanya timbangan, tahu timbangan, besi timbangan, kecil, ada maling lemparkan, mati maling. Kecil tapi berkualitas, besar tapi ompong. Itulah kondisi umat Islam hari ini. Banyak tapi bisa dirongrong. Ada angin ke barat, ikut ke barat. Ada trendi baru, ikut trendi baru. Siapa yang ikut Lady Gaga? Siapa yang ikut? Anak muda, pang. Agamanya Islam. Siapa yang ikut gaya-gaya artis? Ibu-ibu. Bapak-bapak, kalau artis mungkin cewek. Bapak-bapak artas. Sama lah. Iya, sekarang gaya hidup kita artis. Nabi memberikan satu hadis. Ini gambaran umat Islam bisa dirongrong dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi, pemikirannya dirongrong, kebudayaannya dirongrong, cara hidupnya dirongrong, bahkan gaya bicaranya juga dirongrong. Oh, by the way, bahasa apa itu? Bahasa Islam, bahasa Arab. Kalau ada bahasa Arab dijadikan kursus nggak laku. Guru bahasa Arab paling banyak jenggotnya, tapi uangnya paling tipis. Tapi guru bahasa Inggris, maaf yang bahasa Inggris penting juga sebenarnya, cuman utamakan bahasa Arab. Bahasa Inggris bukan jenggotnya tebal, tapi fulusnya tebal kayak batu bata. Ini sekarang. Padahal besok kata Nabi yang ditanyakan, what is your name of apa itu, nggak tahu saya. Kan marobuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, nggak pakai bahasa Inggris itu. La ilaha illallah, umat Islam terkungkung bahasa saja. Ini upaya-upaya menjauhkan Islam dari Islamnya. Akhirnya baca Quran gak tahu artinya. Yasin saja. Benar baca Yasin. Ibnu Katsir mengatakan seandainya orang sakit bacakan Yasin, insya Allah rahmat datang. Mungkin sakarat maut susah, cepat dimatikan. Bukan berharap cepat mati, bukan. Maksudnya digampangkan lah gitu. Benar, cuman tidak cukup dibaca, pahami. Ternyata dalam surat Yasin ada kisah Ashabul Qaryah. Izja'ahum gimana? Oh, yang ahli Yasin. Enggak apa-apa, saya ahli Yasin juga masalahnya. Iya, cuman karena teriak-teriak lupa. Apa, Pak? Izja'ahum ilaihi musnaini. Nah, ini yang Yasin lupa juga sih masalahnya. Jadi datang kepada penduduk desa Antioquia 2 orang utusan Nabi Isa mengajarkan Islam, ditolak oleh bangsa ini. Tapi yang 2 ini enggak patah semangat, ditambah lagi dengan 3 menjadi dengan 1 menjadi 3 utusan mengajarkan Islam, tetap ditolak. Datang lagi orang dari pojok sana, dari kampungan, hey ya qaumi, gimana? Ittabi'u ma la yas'alukum ajran. Ikuti nih orang nggak pernah minta amplop. Ini orang nggak pernah minta amplop, kalian juga menolak. Tapi urusan amplop kalian senang. Ya maksudnya sekarang siapa sih yang gaya-gaya amplop itulah? Ini diikuti. Sekarang ini syarat hadis ini. Artis jadi ustadz. Kalau nggak ustadz nggak terkenal. Ya kan gitu. Ya kalau artis lurus-lurus, artis ustadz lurus-lurus ditolak. Ini gaya-gayanya Ashabul Yasin ini. Kisah-kisah orang Antioquia yang menolak utusan Nabi Isa mengajarkan Islam. Pahamilah surat Yasin, jangan hanya dibaca terus. Biar kita menjadi umat yang betul-betul memahami surat ya. Kan terakhir disebutkan wa ilaihi turja'un kan? Kepada kita kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Artinya apa? Kita ingin menghadap Allah dengan keadaan bersih, memegang teguh agama Islam, memperjuangkan syariat Allah, akidah yang lurus, ya jauh dari kesyirikan. Kan begitu. Ini kalau kita mempelajari Quran dengan bahasa Arab, subhanallah. Tapi bahasa Arabnya dipotong duluan. Yasin, hafal, baca juga salah-salah.
Ini yang terjadi dan menimpa umat Islam, besar tapi ompong. Ya, ibu sekalian, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak mau bersatu padu, kalian akan menimpa, mendatangkan fitnah dan kerusakan yang besar. Ini sudah berapa jam, Mbak? 1 jam? Kurang? Pas. Saya kira pas dulu. Ya, kalau mau ada yang didiskusikan, boleh baik di luar forum maupun di forum, atau di luar forum terserah, tinggal diatur nanti ya. Saya juga sudah sakit tenggorokan ini. Aku lu kolihada, tapi sebelumnya kalau ada kesalahan, mohon maaf. Ada sindiran itu biasa. Kalau nggak sindir, ya nggak akan berubah dan tidak akan merasa. Nabi kan menyindir. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Syuaib. Saya tidak punya tujuan lain kecuali untuk islah, memperbaiki, dan saya bergantung, taufik itu hanya datang dari Allah. Artinya jenengan, kata orang Jepang, jenengan melo enggak apa-apa. Kan si penting aku nyampaikan. Innama alaikal balag, menyampaikan tugasmu Muhammad. Urusan mau ndak nerima silahkan, terserah sampean. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.